Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak soleh dan solehah? Semoga di pagi hari ini yang cerah ini kalian tetap semangat dan tetap sehat. Meskipun kita masih belajar dalam jarak jauh, semoga ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Kita semua berharap semoga keadaan ini segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita tercinta ini untuk kembali bersama-sama belajar. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tema 4 subtema 3, yaitu tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Jika sistem peredaran darah tersebut terganggu, maka kinerja organ tubuh yang lain juga akan terganggu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui macam-macam gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mencari informasi tentang gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara mencegah gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Serta yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Nah, untuk mencegah atau menghindari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya mungkin ya dengan bersepeda atau jalan-jalan seperti yang tampak pada gambar. Ada kegiatan orang jalan-jalan dan bersepeda. Kalian pun bisa melakukannya ya, agar kesehatan organ peredaran darah kalian terjaga selalu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui berbagai macam gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, yaitu 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, 2. Hipotensi atau tekanan darah rendah, 3. Jantung koroner, 4. Varises atau pelebaran pembuluh darah di bagian tertentu. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya gangguan pada organ peredaran darah adalah yang pertama, faktor keturunan. Hal ini terjadi jika generasi sebelumnya ada salah satu anggota keluarga yang mengidap penyakit tersebut, maka pada generasi berikutnya akan berpotensi diturunkan. Yang kedua adalah obesitas, yaitu penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh sehingga membuat berat badan berada di luar batas ideal. Jadi terlalu gemuk banget. Yang ketiga adalah pengaruh penyakit kronis, yaitu penyakit yang sudah sejak lama dideritanya dan tidak sembuh-sembuh. Sehingga ini berpotensi menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Yang keempat adalah gaya hidup tidak sehat. Apa sih gaya hidup tidak sehat itu? Contohnya, makan terlalu banyak mengandung lemak, makan makanan yang tidak seimbang gizinya, suka makan gorengan yang berlebihan, kemudian merokok. Itu adalah salah satu gaya hidup yang tidak sehat. Nah, yang terakhir adalah karena gangguan asap rokok. Nah, ini ya. Untuk asap rokok ini bisa mengganggu pada perokok aktif maupun perokok pasif. Apa sih perokok aktif itu? Perokok aktif adalah orang yang merokok. Nah, sedangkan perokok pasif adalah orang-orang yang ada di sekitar para perokok tadi, sehingga orang tersebut menjadi korbannya karena menghisap asap rokok dari si perokok tersebut. Anak-anak, lantas bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah? Agar kesehatan organ peredaran darah kita senantiasa terjaga, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu olahraga secara teratur. Olahraga di sini tidak butuh waktu terlalu lama maupun olahraga yang berat. Yang dipentingkan adalah olahraga yang teratur. Mungkin 1 pekan 3 kali senam atau bersepeda. Dengan ritme waktu yang tidak terlalu lama, misal 15-30 menit. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi seimbang, baik itu karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, mineralnya, dan sebagainya, kita upayakan seimbang, sehingga
kesehatan tubuh kita akan senantiasa terjaga. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Nah, karena sesungguhnya tubuh kita juga punya hak untuk istirahat. Jadi berikan haknya dengan sebaik mungkin. Yang keempat adalah hindarilah asap rokok. Nah, jadi ini sebisa mungkin kita menghindari jauh-jauh dari para perokok. Ini ya. Gimana anak-anak? Sudah paham semua ya tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang pantun. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar berbagai macam jenis pantun dan juga ciri-cirinya, serta kalian pun juga sudah bisa membuat pantun sendiri. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih detail lagi tentang bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Yang pertama yaitu, bacalah pantun dengan seksama. Kemudian yang kedua, jelaskan ciri-ciri dan jenis pantun secara rinci. Yang ketiga, kemudian susunlah dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam mengidentifikasi pantun tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pantun berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, dari contoh pantun ini, kita bisa mengetahui, mengidentifikasi ciri-ciri pantun tersebut. Jadi, bahwa pantun ini terdiri dari 4 baris, yaitu baris pertama, indahnya persahabatan. Baris kedua, saling menjaga dan menghormati. Baris ketiga, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Kemudian, ciri yang kedua, bahwa baris pertama, ini indahnya persahabatan, dan baris ketiga, jagalah kesehatan badan, sama-sama diakhiri suku kata an. Ini kita beri simbol A. Kemudian, ciri yang ketiga adalah baris kedua, saling menjaga dan menghormati, dan baris keempat, jangan sampai mengobati, sama-sama diakhiri oleh suku kata T. Sehingga di sini kita beri simbol B. Jadi, sajak dari pantun tersebut adalah A, B, A, B. Jadi, memenuhi syarat sebagai sebuah pantun ya. Berarti berdasarkan jenisnya, ketika kita lihat di sini, indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Pesan dari pantun tersini adalah agar kita senantiasa menjaga kesehatan badan. Karena sesungguhnya menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi, berdasarkan isinya ini, maka pantun ini dikatakan sebagai pantun nasihat karena berisi himbauan atau nasihat agar kita menjaga kesehatan. Bagaimana anak-anak, paham ya? Oke, kalau sudah paham, nanti sudah berikan tugas, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Akhirnya, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.